Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ghafiril dzambi wa qabilit tawbi syadidil iqab. Littauli la ilaha illahu ilaihil masyir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hai Muhammad, hiduplah semaumu, sesukamu. Tetapi ingat, engkau akan mati. Siapapun yang di dunia ini, apapun itu, tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang, semuanya akan mati. Maka benar kata Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa segala sesuatu yang bernafas itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Orang di Amerika sana membuat benteng, membuat tempat untuk berlindung dari kematian. Tidak akan pernah bisa. Orang-orang yang tidak percaya dengan hal-hal yang ghaib, tidak percaya dengan hal-hal yang unseen, mereka berusaha bagaimana agar kematian itu tidak, tetapi tidak akan pernah bisa. Yang namanya kematian dimanapun kita berada pasti akan menemui kita. Pesan kedua yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahbib ma syi'ta fa innaka mufarriquh. Cintailah semau kamu, cintailah ibumu dengan berlebih-lebihan, cintailah anak kamu, cintailah harta kamu, sesukamu. Tetapi ingat, kita pasti akan berpisah dengan benda-benda itu. Kita cinta kepada orang tua kita dengan berlebihan, pasti akan berpisah. Kita cinta dengan harta yang telah kita punya, pasti akan berpisah. Maka sebaiknya kita dalam mencintai apapun yang ada di dunia ini, janganlah berlebihan. Jadi ketika sesuatu itu hilang dari kita, maka kita tidak kecewa yang berlebihan. Ketika kita kecewa berlebihan, maka yang ada dalam diri kita akan jauh dari Allah. Kita akan menjadi hambanya dunia. Dan inilah yang akan menjauhkan kita dari Allah. Yang ketiga, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Bekerja, beramal, bertingkah laku sesukamu, hai Muhammad. Tetapi ingat bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkan. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan dalam keadaan tidur itu, semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Qur'an sangat jelas sekali. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal walaupun hanya sedikit saja kebaikan, maka dia pasti akan merasakan kebaikan itu. Balasan tidak mesti di dunia. Balasan tidak mesti harus langsung kita dapatkan, tetapi bisa jadi balasan itu di akhirat nanti. Tetapi pasti ada balasannya. Begitupun juga sebaliknya.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal, melakukan kejelekan, walaupun itu hanya sekecil benda yang ada di dunia ini, pasti akan ada balasannya. Maka sebaiknya kita sebagai umat Islam, ketika mau melakukan apapun, dipertimbangkan dahulu, dipikirkan dulu, apakah ketika aku melakukan ini akan menyakiti orang lain? Apa manfaatnya ketika hal ini aku lakukan? Di mana manfaatnya? Dan apa efek negatifnya? Itu semuanya kalau kita bisa berpikir dulu sebelum melakukan apapun itu, maka kita bisa melakukan hal yang terbaik. Kita bisa merenungkan dulu sebelum melakukan aktivitas kita sehari-hari. Akhirnya kita bisa berniat semuanya aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas kita yang berupa duniawi secara penglihatan, kalau kita niatkan semata-mata untuk ridha Allah, maka pasti akan Allah beri pahala. Maka muhasabah diri, mengintrospeksi diri setiap hari, itu hal yang harus dilakukan oleh setiap orang agar hidup ini lebih bermanfaat, agar kita bisa memberikan manfaat kepada orang lebih banyak lagi, dan untuk meminimalisir kejelekan, keburukan yang kita lakukan. Kemudian di akhir perkataannya, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, wa syaraful nasi bisolati tahajud au biqiyamil lail. Jadi kemuliaan seseorang itu terletak pada sholat tahajud, pada sholat malam. Orang yang selalu melakukan sholat malam, walaupun itu hanya 2 rakaat, tetapi istiqomah, maka ucapannya mudah didengar, maka perkataannya itu akan didengarkan oleh orang lain, maka tingkah lakunya itu seolah-olah Allah yang menuntunnya. Kemudian yang terakhir, wa izzuhu istina'uhu anin nas, dan kehormatannya manusia itu terletak pada tidak minta-mintanya dia kepada manusia, tidak tergantung dia kepada manusia, semuanya kepada Allah. Ketika kita bekerja, walaupun itu kepada manusia, tetapi sesungguhnya kita niatkan untuk Allah. Ketika kita belajar, maka niatkan untuk memberikan ilmu kepada orang lain, bukan karena manusia. Maka semoga dengan pesan yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ini tidak semata-mata untuk Nabi Muhammad, tetapi untuk umatnya. Maka semoga kita dapat mengambil hikmah manfaat dari hadis ini dan bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan akhirnya kita menjadi orang yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.